Pernahkah kamu merasa diremehkan, dianggap tidak berharga oleh orang-orang di sekitarmu? Kisah ini adalah tentang seorang gadis yang menelan semua hinaan itu dalam diam. Bertahun-tahun kemudian, ia diundang kembali ke lingkaran orang-orang yang pernah menyakitinya. Mereka mengharapkan gadis malang yang sama, tapi mereka akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Ini bukan cerita tentang balas dendam. Ini adalah cerita tentang bagaimana martabat dan kesuksesan adalah jawaban terbaik untuk kebencian. Siapkan dirimu untuk sebuah malam reuni yang tidak akan pernah terlupakan. Di sebuah SMA swasta elit di Jakarta Selatan, ada dua dunia yang berbeda. Dunia pertama milik Riana dan Vina. Riana, putri seorang pengusaha properti, adalah ratu sekolah yang tak terbantahkan. Apapun yang ia kenakan menjadi tren, dan setiap kata-katanya adalah hukum. Vina adalah pengikut setianya, berusaha keras menyamai gaya hidup Riana, meski keluarganya tidak sekaya itu. Dunia kedua adalah milik Kirana, seorang siswi penerima beasiswa, putri dari seorang ayah yang kehilangan pekerjaan, dan seorang ibu yang bekerja tanpa lelah. Bagi Riana dan gengnya, Kirana adalah sasaran empuk. Ia pendiam, pintar, dan yang terpenting, miskin. Pakaiannya yang sederhana dan bekal makan siangnya yang selalu sama menjadi bahan tertawaan setiap hari. Kirana menanggung semua itu dengan kepala tertunduk, memimpikan hari kelulusan sebagai gerbang kebebasannya. Tikus! Desis Riana sambil menjentikkan jarinya dengan tajam di udara. Vina, yang sedang sibuk mengagumi pantulan kukunya yang baru di permukaan meja marmer, menatap sahabatnya itu dengan bingung. Kafe di jantung Senopati ini lengang pada sore hari, hanya diisi oleh desingan mesin kopi dan alunan musik lo-fi yang samar. Binatang pengerat yang melintas pasti akan langsung terlihat. Di mana? Tanya Vina, matanya menyapu lantai kayu yang bersih. Aku tidak melihat tikus sama sekali. Riana tertawa, suara tawanya kering dan sinis. Bukan tikus sungguhan Vina, tapi si tikus got. Kamu lupa? Kirana Astari. Gadis yang selama SMA bajunya selalu kumal dan sepatunya jebol. Ingat? Ah, Kirana. Nama itu membuat Vina mengernyitkan dahi. Ia menarik bahunya yang telanjang dengan gerakan teatrikal. Ia baru saja kembali dari Bali dan sengaja memakai atasan tanpa lengan untuk memamerkan kulit sawo matangnya yang sempurna, mengabaikan hawa dingin dari pendingin ruangan. Gengsi itu nomor satu, bisiknya pada diri sendiri. Itu adalah mantra yang membantunya bertahan di lingkaran sosial Riana yang kejam. Kenapa tiba-tiba kamu ingat dia? Tanya Vina sambil menyeruput es kopi latenya dengan hati-hati agar tidak merusak lipstiknya. Riana menyeringai, matanya berkilat penuh rencana. Sebentar lagi reuni 10 tahun angkatan kita. Dan coba tebak, aku tidak pernah mengundangnya sekalipun. Vina mengangkat alis. Ya baguslah, buat apa juga mengundang orang seperti dia? Nanti dia datang pakai baju dari Pasar Senen, bikin malu kita saja. Riana terkekeh. Justru itu intinya Vina. Aku penasaran sekali seperti apa dia sekarang. Pasti hidupnya makin hancur. Mungkin badannya jadi gemuk karena kebanyakan makan mie instan. Aku ingin melihatnya untuk hiburan. Vina tampak ragu. Memalukan nanti di depan pelayan restoran Ri. Kita kumpul di tempat mahal, lalu dia datang dengan penampilan gembel. Tidak enak dilihat. Tapi Riana hanya melambaikan tangannya, menepis kekhawatiran Vina. Baginya, ini akan menjadi pertunjukan yang paling menarik. Sebuah nostalgia ke masa SMA di mana ia bisa kembali merasa berkuasa. Riana mengeluarkan ponsel pintarnya yang terbaru, jemarinya yang lentik dengan kuku panjang menari di atas layar. Kuku itu membuatnya sedikit kesulitan saat mengetik, tapi Riana menolak untuk memotongnya. Kuku adalah simbol status. Sama seperti tas bermerek yang tersampir di kursinya. Nah, ketemu akun Facebooknya, gumam Riana. Vina mencondongkan tubuhnya, ingin tahu. Apa yang menarik? Tanyanya dengan nada bosan. Riana mendengus. Foto profilnya gambar bunga matahari. Dindingnya penuh foto anak kucing dan kutipan-kutipan motivasi murahan. Ia tersenyum mengejek. Ini tanda-tanda pasti dari seseorang yang tidak punya kehidupan dan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tanpa ragu ia mengetik pesan undangan. Sudah kukirim, dan tahu kita akan reuni di mana? Vina menggeleng. Riana menyebutkan nama sebuah restoran mewah di kawasan SCBD. Bayangkan wajah si tikus got itu saat masuk ke The Orchid Pavilion.
Ini akan jadi bahan tertawaan terbaik tahun ini. Vina masih terlihat skeptis, bibirnya yang dipoles sempurna mengerucut. Kamu yakin dia akan diizinkan masuk? Satpam di sana pasti langsung mengusirnya begitu melihat penampilannya. Pikiran itu membuat Vina sedikit cemas. Ia tidak suka drama yang memalukan. Tenang saja, kata Riana dengan penuh percaya diri. Aku akan telepon manajernya. Aku bilang, kalau ada wanita berpenampilan aneh datang, itu tamu kita. Riana sudah membayangkan semuanya. Kirana akan datang dengan gugup, merasa salah tempat, dan menjadi tontonan bagi semua orang. Aduh, semoga saja dia menolak. Keluh Vina, membayangkan rasa malu yang akan ia rasakan. Riana tidak mengerti kenapa Vina begitu khawatir. Baginya, ini adalah haknya. Hak untuk bersenang-senang dengan cara apapun yang ia inginkan. Sudahlah, jangan cemberut. Sekarang kita ke mall, cari gaun untuk pestanya. Ajak Riana. Sudah melupakan Kirana dan fokus pada hal terpenting berikutnya, penampilannya sendiri. Saat Vina berjalan menuju mobilnya, rasa percaya dirinya sedikit luntur. Di antara deretan mobil mewah Eropa, mobil Agya miliknya yang sudah berumur 5 tahun tampak begitu kecil dan menyedihkan. Ia membelinya dengan susah payah dari gajinya sebagai staf administrasi junior. Interior mobil terasa dingin, pendingin ruangannya sudah lama rusak, dan ia tidak punya cukup uang untuk memperbaikinya. Uang yang ia dapatkan lebih sering habis untuk perawatan kecantikan, pakaian, dan mentraktir teman-temannya di kafe mahal agar ia tetap terlihat selevel dengan Riana. Kekasihnya, seorang manajer paruh baya yang sudah menikah, sering mengomelinya. Kamu harus belajar mengatur keuangan Vina, katanya setiap kali memberikan uang. Vina hanya mendengus. Merencanakan keuangan terdengar sangat membosankan. Baginya, yang penting adalah penampilan saat ini, detik ini. Ia menyalakan mesin mobil, berharap tidak ada teman Riana yang lain melihatnya. Di sudut lain Jakarta, di sebuah rumah asri di kawasan Pondok Indah, Kirana sedang menyesap teh melati hangat. Aroma bunga yang menenangkan memenuhi ruang kerjanya yang menghadap ke taman hijau. Ia tidak terlalu suka media sosial. Baginya, dunia maya terasa bising dan penuh kepalsuan. Tapi ia tetap membukanya sesekali untuk tetap terhubung dengan beberapa teman lama dan keluarga. Kamu harusnya buat Instagram. Sayang, suaminya, Baskara, sering menggodanya. Pamerkan saja kue-kue buatanmu atau taman indah kita. Itu kan hobi perempuan pada umumnya. Kirana hanya tertawa. Bukan gayaku, Mas. Baskara akan menghela napas pura-pura sedih. Padahal aku akan lebih tenang kalau kamu sibuk dengan ponselmu. Daripada kamu terus-terusan pergi ke penampungan anjing liar itu. Anjing-anjing itu memang lucu. Tapi bagaimana kalau salah satu dari mereka menggigitmu? Kirana akan mengedipkan mata. Mereka tidak akan menggigitku. Anjing jauh lebih baik dari manusia, dan sudah pasti lebih setia. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar laptopnya. Dari Riana Sasmita. Kirana mengerutkan kening. Riana. Nama itu terasa familiar, seperti gema dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Ia membuka pesan itu dengan perasaan enggan. Teksnya singkat dan lugas. Kirana, reuni angkatan kita. Tanggal 2 Maret, jam 7 malam di restoran di Orchid Pavilion. Datang ya. Semua menjadi jelas. Kirana menutup laptopnya dengan pelan, seolah dengan begitu ia bisa membuat pesan itu tidak pernah ada. Ia sangat ingin percaya bahwa semua itu hanya bayangannya. Ia sudah mengingat Riana, dan sejujurnya ia lebih suka tidak mengingatnya sama sekali. Tapi kenangan, seperti hantu yang kejam, sudah mulai bangkit dari kuburnya. Memori itu menariknya kembali ke sebuah rumah kontrakan sempit di gang padat penduduk, tempat masa kecilnya yang sulit ia habiskan. Masa kecil itu tidak selamanya suram. Ada saat-saat bahagia. Kirana ingat betul aroma selai stroberi buatan ibunya yang paling lezat di dunia. Ia ingat suara ayahnya yang membacakan buku-buku petualangan sebelum tidur. Di akhir pekan, mereka akan pergi ke taman kota, menggelar tikar dan menikmati bekal sederhana. Ayahnya akan memainkan gitar tua dan menyanyikan lagu-lagu lawas. Mereka akan bercerita tentang masa lalu mereka. Ketika ayah dan ibu, keduanya insinyur geologi, bertemu di sebuah proyek pengeboran di lepas pantai. Saat itu, mata mereka selalu berbinar, menceritakan kembali kisah cinta mereka kepada kedua putrinya. Kirana merasa seperti anak paling beruntung di dunia. Tapi kemudian, krisis moneter datang seperti badai, dan perusahaan tempat orang tuanya bekerja bangkrut. Proyek-proyek dihentikan, para insinyur tidak lagi dibutuhkan.
Kehidupan mereka berubah drastis. Gaji sebagai guru honorer di sekolah kejuruan sangat kecil, tidak cukup untuk menghidupi keluarga dengan 4 orang. Ayah Kirana terpaksa mencari pekerjaan apapun. Siang hari ia mengajar, malam hari ia bekerja sebagai kuli bongkar muat di pelabuhan. Ia pulang saat fajar, tubuhnya remuk karena kelelahan, dan langsung terlelap di sofa tanpa sempat berganti pakaian. Beberapa jam kemudian, ia harus bangun lagi untuk mengajar. Kirana selalu bangun lebih pagi untuk membuatkan teh panas dan sarapan sederhana untuk ayahnya. Ia melihat wajah pahlawannya itu berubah, pucat, cekung, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang sepertinya tidak akan pernah hilang. Ibunya akan memijat punggung ayah dengan minyak gosok, memohon agar suaminya tidak terlalu memaksakan diri, tapi ayahnya menolak. Rasa tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga terlalu besar. Lalu, ayah mulai minum. Awalnya sedikit, hanya untuk menghilangkan lelah, katanya. Tapi Kirana tahu yang sebenarnya, ayahnya minum karena putus asa. Seorang ahli geologi yang dihormati, yang pernah memimpin proyek-proyek besar, kini harus mengangkat karung semen demi sesuap nasi. Harga dirinya hancur. Kekuatan dan optimismenya terkikis oleh kenyataan pahit. Alkohol menjadi pelarian singkat dari hidup yang tidak lagi ia kenali. Untungnya, dengan dukungan penuh dari keluarga, ayahnya berhasil melewati masa kelam itu dan berhenti minum selamanya. Sementara itu, Ibu Kirana setelah lelah mengajar, akan berkeliling dari rumah ke rumah untuk memberikan les privat. Ia baru tiba di rumah lewat jam 10 malam. Orang tuanya tidak lagi punya waktu untuk cerita sebelum tidur atau nyanyian gitar. Mereka terlalu sibuk berjuang untuk bertahan hidup. Mereka tidak pernah tahu betapa sulitnya kehidupan Kirana di sekolah. Tanpa uang untuk membeli baju baru, Kirana harus memakai pakaian bekas dari sepupu-sepupunya. Baju-baju itu masih bagus, tapi modelnya sudah ketinggalan zaman dan ukurannya seringkali tidak pas. Bagi teman-teman sekelasnya yang kaya raya, itu adalah sebuah dosa fashion yang tidak termaafkan. Mereka menyebut pakaiannya kain lap. Kirana mencoba untuk tidak peduli, tapi sikap diamnya justru membuat mereka semakin menjadi-jadi. Mereka butuh reaksi, mereka butuh melihatnya menangis. Buku-buku pelajarannya seringkali disobek atau dibuang ke tempat sampah. Momen paling memalukan adalah ketika ia harus mengaduk-aduk isi tempat sampah untuk mencari buku catatannya, diiringi tawa mengejek dari seluruh kelas. Tas sekolahnya pernah dijadikan bola dalam permainan sepak bola dadakan di koridor. Para guru seolah-olah buta dan tuli. Mungkin mereka juga lelah dengan masalah mereka sendiri, dengan gaji kecil dan tekanan hidup. Mengurus kasus perundungan seorang siswi miskin bukanlah prioritas mereka. Anehnya, di tengah semua kekacauan itu, nilai-nilai Kirana justru semakin cemerlang. Ia belajar dengan lebih giat, seolah-olah nilai bagus adalah satu-satunya perisai yang ia miliki. Ia membawa pulang piala dan piagam, membuat orang tuanya bangga, meski mereka tidak pernah tahu harga yang harus ia bayar untuk prestasi itu. Kirana tidak pernah mengeluh, ia tidak ingin menambah beban di pundak orang tuanya yang sudah rapuh. Setelah seorang teman sekelas melemparkan kain pel kotor ke wajahnya, Kirana memutuskan ia akan keluar setelah lulus SMP. Tapi orang tuanya sangat sedih. Mereka memohon agar ia bertahan hingga lulus SMA. Kirana tidak punya kekuatan untuk menolak. Neraka, bisik Kirana, akhirnya tersadar dari lamunannya yang kelam. Sekolah itu adalah neraka pribadiku, dan sekarang mereka punya keberanian untuk mengundangku kembali ke sana. Nalurinya menyuruhnya untuk segera membalas pesan itu dengan penolakan tegas, lalu memblokir nomor Riana selamanya. Tenggorokannya terasa kering, ia perlu minum. Bukan karena haus, tapi karena ia perlu bergerak, berjalan melintasi rumahnya yang nyaman, melihat benda-benda yang ia cintai, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu yang mengerikan itu sudah benar-benar berakhir. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan keluar dari ruang kerja. Saat melewati sebuah cermin besar di lorong, ia berhenti. Ia menatap pantulan dirinya seolah melihat orang asing. Seorang wanita dewasa yang anggun dengan tatapan mata yang tenang dan penuh percaya diri. Perlahan, seulas senyum mulai terbentuk di bibirnya. Awalnya ragu, tapi kemudian menjadi semakin mantap dan penuh arti. "Tidak bisa!" teriak Vina ke ponselnya. Ia tidak peduli jika Riana di seberang sana menjadi tuli karena teriakannya. "Aku tidak bisa pergi memilih gaun sekarang. Aku sedang manikur." Hening sejenak. "Apa? Jadi aku harus datang ke restoran itu dengan kuku yang sudah seminggu tidak terawat? Kamu gila."
Dengan marah, ia melempar ponselnya ke sofa di sampingnya. Terapis manikur di depannya tidak bergeming. Ia sudah terbiasa dengan ledakan emosi Vina. Vina memejamkan matanya, merasakan kepalanya berdenyut. Seandainya ada yang tahu betapa ia sangat lelah dengan persahabatannya dengan Riana. Riana tidak jahat atau pelit, masalahnya lebih rumit. Vina selalu merasa tersiksa berada di dekat seseorang yang dalam segala hal lebih unggul darinya. Dan Riana, tanpa berusaha sekalipun, selalu lebih unggul. Itu sudah terjadi sejak mereka masih berseragam putih abu-abu. Orang tua Vina memiliki satu toko kelontong kecil di pinggiran kota. Orang tua Riana memiliki jaringan pusat perbelanjaan. Saat liburan, Vina paling jauh pergi ke puncak. Riana dikirim ke Eropa. Vina harus terus menjaga penampilannya agar bisa menarik perhatian pria kaya. Riana menganggap perawatan kecantikan dan olahraga sebagai hobi yang menyenangkan karena ia tidak perlu mencari pria kaya. Ia sudah terlahir kaya. Riana tidak pernah pamer secara sengaja. Ia bahkan mungkin tidak sadar bahwa gaya hidupnya membuat orang lain merasa kecil. Ia terlahir dengan sendok perak di mulutnya dan tulus berpikir bahwa semua orang hidup seperti itu. Mungkin justru karena itulah Vina selalu merasakan tusukan tajam rasa iri setiap kali bersama sahabatnya itu. Rasa iri yang terasa seperti luka fisik, membakar dadanya dari dalam. Persahabatan mereka adalah penjara yang ia ciptakan sendiri. Hampir selesai, Mbak, kata terapis manikur itu dengan lembut. Desainnya sudah sesuai keinginan? Vina memeriksa kuku-kukunya yang kini panjang dan berkilauan. Sudah bagus, jawabnya singkat. Ia memikirkannya sejenak. Tunggu, tambahkan satu berlian imitasi di jari manis ini. Ia menunjuk jarinya. Detail kecil itu penting. Ia harus terlihat sempurna di acara reuni nanti. Bukan untuk teman-temannya yang lain, tapi untuk Riana. Ia harus menunjukkan bahwa ia juga bisa bersinar, meskipun sinarnya mungkin hanya pantulan dari cahaya Riana. Ia meraih kembali ponselnya, siap untuk menelepon Riana dan menyetujui rencana belanja gaun mereka. Topengnya harus tetap terpasang, apapun yang terjadi. Ia tidak punya pilihan lain. Setidaknya itulah yang ia yakini selama ini. Malam itu Kirana menatap suaminya dengan cemas. Baskara baru saja selesai membaca email pekerjaan di tabletnya. Aku tidak bisa, Mas. Aku tidak bisa datang ke sana. Dan aku tidak mau. Baskara meletakkan tabletnya dan meraih tangan Kirana. Tangan istrinya terasa dingin seperti es. Kenapa tidak bisa, sayang? Sudah 10 tahun berlalu. Kirana menggelengkan kepalanya dengan kuat. Justru itu. Sudah 10 tahun, tapi rasanya seperti baru kemarin. Rasa sakitnya masih ada di sini. Ia menunjuk dadanya. Baskara menatapnya dengan lembut. Lalu aku harus bilang apa, Kirana? Tentu saja kamu bisa ganti baju sekarang. Hapus riasanmu. Dan kita nonton film di rumah. Aku tidak akan melarangmu. Kirana menatapnya menunggu. Tapi, lanjut Baskara, kalau kamu melakukan itu, mungkin rasa sakit itu tidak akan pernah hilang. Terkadang, kita harus menghadapi hantu masa lalu kita secara langsung, agar kita bisa melepaskannya untuk selamanya. Selama kamu masih berdiri di sini, takut untuk bertemu mereka, kamu akan selamanya menjadi gadis kecil yang mereka rundung di sekolah. Kata Baskara dengan suara yang mantap namun penuh kasih. Tapi kamu bukan lagi gadis kecil itu, kan? Kamu sudah tumbuh. Kirana menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu, Mas. Kadang aku merasa belum. Baskara tersenyum. Aku tahu kamu sudah. Kamu hanya belum menyadarinya. Tahu kapan kamu akan sadar? Saat kamu melihat wajah mereka, dan kamu tiba-tiba merasa tidak peduli lagi. Sama sekali tidak peduli. Ia mengangkat dagu Kirana dengan lembut. Kamu wanita yang hebat. Kamu sudah mencapai begitu banyak hal dalam hidupmu. Kamu membangun semuanya dari nol. Ia mengambil mantel Kirana dari lemari. Pakailah, jangan takut. Ingat, kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri, bukan untuk mereka, untuk membebaskan dirimu. Kirana menatap mata suaminya, dan di sana ia menemukan kekuatan yang ia butuhkan. Di tengah senja Jakarta yang sibuk, The Orchid Pavilion tampak seperti sebuah kapal pesiar megah yang bersinar. Lampu-lampu keemasan yang menghiasinya berkelip-kelip, membuat orang lupa pada kemacetan dan gerimis yang mulai turun. Orang-orang berlarian dari tempat parkir menuju pintu kaca raksasa restoran itu, mencari kehangatan dan kemewahan. Di sudut paling nyaman di dalam, dekat jendela panorama yang menghadap gemerlap gedung-gedung pencakar langit,
Sekelompok orang yang terdiri dari 10 hingga 12 orang telah berkumpul. Suasana di antara mereka terasa sedikit canggung. Mereka adalah teman-teman sekelas yang sudah lama tidak bertemu, mencoba mencari topik obrolan yang aman. Tawa terdengar sesekali, tapi terasa sedikit dipaksakan. Mereka semua menunggu, meski tidak ada yang tahu pasti apa yang mereka tunggu. "Untuk apa kamu mengundang Kirana?" tanya seorang pria bertubuh tegap dengan setelan gelap. Namanya Budi. Wajahnya tampak muram. "Serius Riana, kalau aku tahu kamu akan melakukan hal konyol seperti ini, aku tidak akan datang." Riana yang sedang bersantai dengan kaki di atas sofa beludru hanya terkekeh sinis. "Jangan drama deh Bud, masih ada waktu kalau mau pulang." Ia memutar matanya. "Ayolah teman-teman, kenapa kalian semua tegang begini? Ini akan seru. Atau kalian sudah lupa caranya bersenang-senang karena terlalu sibuk bekerja?" Budi menggeleng. "Ini bukan soal senang-senang Riana. Masalahnya adalah caramu bersenang-senang tidak pernah berubah sejak SMA. Sudah saatnya kamu dewasa." Vina, yang duduk di sebelahnya, menimpali dengan sinis, seolah-olah kamu tidak ikut-ikutan dulu. Budi menatap Vina tanpa gentar. "Aku ikut, dan aku malu karenanya. Sangat malu." Budi menghela napas panjang. Orang tua Kirana dulu bekerja mati-matian hanya untuk menyekolahkan dia. "Aku ingat ibuku pernah marah besar padaku saat melihat Kirana pulang sambil menangis, tasnya penuh coretan spidol. Ibuku bilang hidup itu berputar. Roda tidak selamanya di atas." Ia memandang berkeliling pada teman-temannya. "Dan kita malah menertawakannya. Kita melihatnya belajar sendirian di pojok kelas, tidak pernah mengangkat kepala, tapi nilainya selalu yang terbaik. Dia tidak pernah mengadu sekalipun." Budi menatap lurus ke arah Riana. "Aku malu pada diriku yang dulu, dan kalau Kirana benar-benar datang malam ini, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Dewasalah Riana." Suasana meja menjadi hening. Semua orang tampak merenungkan kata-kata Budi. Bahkan Riana pun terdiam, meski raut wajahnya mengeras. "Aku juga." Sebuah suara lain ikut angkat bicara. Itu Randy, seorang pria berpenampilan santai dengan kaos dan jeans pudar, yang membuatnya tampak lebih muda dari usianya. "Riana, aku rasa kalau kamu sudah mengundangnya, setidaknya kita harus minta maaf padanya atas semua yang terjadi dulu." Riana tersentak, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sejak kapan orang-orang ini berani menentangnya? Dia adalah Riana, sang ratu. Vina mencoba membela. "Apa-apaan sih kalian ini?" Tapi Riana menghentikannya dengan satu gerakan tangan. Ia menatap Randy dengan tajam. "Randy sayang, kamu datang ke sini dari mana barusan?" Randy mengangkat bahu. "Dari London, kamu tahu kan aku kerja di sana." Riana tersenyum licik. "Dan gajimu pasti besar kan? Jam tanganmu itu saja harganya lebih mahal dari mobil kebanyakan orang di sini. Dan aku lihat mobil sport yang kamu parkir di bawah." Riana mencondongkan tubuhnya ke depan, hampir menyenggol gelas kristal di atas meja. "Dan kamu Budi, kamu punya klinik gigi sendiri, kan? Sangat sukses." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Sekarang jelaskan padaku, kenapa kita, orang-orang kaya dan sukses ini, harus meminta maaf pada seorang pecundang, seorang pengemis? Dia mungkin sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan di suatu tempat, dan diizinkan membawa pulang sisa makanan sebagai gajinya." Randy menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. "Kamu benar-benar tidak berubah, Riana." Ia bertukar pandang dengan Budi, yang mengangguk setuju. "Baiklah, kami akan tetap di sini. Tapi hanya untuk satu alasan, untuk memastikan tidak ada satupun dari kalian yang bisa menyakiti Kirana lagi. Bahkan jika dia memang seorang petugas kebersihan, dia tetap manusia yang sama seperti kita." Vina melirik jam besar yang tergantung di dinding restoran. Jarumnya sudah menunjukkan pukul 7:30. "Kiranamu itu terlambat," katanya dengan tawa gugup, mencoba mencairkan suasana yang tegang. "Mungkin dia tidak akan datang sama sekali. Dan kalian semua bertengkar di sini hanya karena dia. Memalukan." Tepat saat ia selesai berbicara, pintu utama restoran terbuka. Seorang wanita melangkah masuk. Ia berhenti sejenak di tengah ruangan, matanya beradaptasi dengan cahaya keemasan yang hangat. Kemudian, setelah menarik napas dalam-dalam, ia berjalan dengan langkah mantap dan percaya diri ke arah meja mereka. "Halo semuanya," sapanya dengan suara yang tenang dan jernih. Semua mata tertuju padanya.
Wajah-wajah yang tadinya tegang kini dipenuhi oleh kebingungan. Mereka menatap wanita cantik di hadapan mereka, mencoba mencari tahu siapa dia. "Selamat malam, Mbak. Maaf, sepertinya Anda salah meja," kata Budi dengan sopan sambil tersenyum ramah. Wanita itu balas tersenyum, senyum yang terasa begitu akrab. "Tidak, Budi, aku tidak salah meja." Budi menyipitkan matanya, mencoba mengenali wajah wanita itu. Tiba-tiba, Randy yang duduk di sebelahnya melompat dari kursinya. Wajahnya pucat pasi karena terkejut. "Ya Tuhan, Kirana?" serunya, suaranya hampir seperti teriakan. "Kirana, apa ini benar-benar kamu?" Wanita itu tertawa kecil. "Halo Randy." Randy tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia langsung memeluk teman lamanya itu. "Kirana, aku tidak percaya ini. Kamu." Ia melepaskan pelukannya dan menatap Kirana dari atas ke bawah. Gaun batik sutra berwarna krem membungkus tubuhnya dengan sempurna. Rambut hitamnya yang panjang tergerai indah. Wajahnya dirias tipis, menonjolkan kecantikan alaminya. Kamu cantik sekali," bisiknya, penuh kekaguman. Riana duduk membeku di sofa, hampir menyatu dengan bantalannya. Kuku-kukunya yang tajam menancap dalam kekain beludru yang mahal. "Kukumu bisa rusak," bisik Vina di telinganya. Vina sendiri menatap Kirana dengan mata terbelalak. Ia tidak bisa menyatukan citra si tikus got yang kumal dengan wanita anggun yang berdiri di hadapan mereka. Jauh di lubuk hatinya, Vina merasakan sebersit kegembiraan. Rencana Riana gagal total. Pertunjukan yang ia janjikan berubah menjadi bumerang. Riana tidak akan bisa mengejek Kirana malam ini. Justru Riana baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Saat itu, seorang pelayan mendekati meja mereka, membawa sebuah keranjang besar yang penuh dengan anggrek bulan putih yang mekar sempurna. "Permisi," katanya sopan. "Saya mencari Ibu Kirana. Ada kiriman bunga dari Bapak Baskara Wijoyo." "Wijoyo?" pekik Riana. Suaranya melengking hingga terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Baskara Wijoyo yang itu? Semua orang di meja itu tahu nama itu. Baskara Wijoyo adalah salah satu pengusaha muda paling sukses dan berpengaruh di negeri ini. Kirana tersenyum dengan rendah hati. "Iya, dia suami saya." Riana merosot kembali ke sofa, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Ia merasa seperti baru saja ditinju. "Kalian punya anak?" tanyanya lagi. Suaranya terdengar lemah, seolah berharap jawabannya adalah tidak. Kirana mengangguk. "Iya, putra kami, Bima. Usianya 5 tahun. Ada lagi yang ingin kamu ketahui, Riana?" Pertanyaan itu diucapkan dengan nada yang lembut, tapi terasa seperti tamparan keras bagi Riana. Riana tidak mampu berkata-kata lagi. Dunianya seakan runtuh dalam sekejap. Bagaimana caramu melakukannya?" Desis Riana, rasa irinya kini berubah menjadi racun yang pekat. "Bagi rahasianya dong. Bagaimana kamu bisa menikahi pria sehebat itu?" Kirana menatap Riana dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa marah. "Tidak ada rahasia, Riana. Aku lulus dari universitas negeri dengan predikat cum laude. Di sanalah aku bertemu dengan suamiku." Riana tertawa sinis. "Universitas? Dari mana kamu dapat uang untuk kuliah? Seingatku, keluargamu dulu sangat miskin." "Oh ya, bagaimana kabar mereka? Masih hidup?" Budi langsung membentak. "Riana, jaga bicaramu." Tapi Kirana memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. "Nilai sekolahku bagus, jadi aku dapat beasiswa penuh. Orang tuaku sehat walafiat, terima kasih. Saat ini mereka sedang berlibur di Raja Ampat bersama Bima, menikmati masa tua mereka." "Dasar ular," bisik Vina pada Riana. Dia merebut pria idaman nomor 1 di kota ini. Dia pamer liburan mewah keluarganya, padahal semua itu pasti uang suaminya. Lihat saja gayanya. Siapa dia sebenarnya? Bukan siapa-siapa. Riana hanya menatap tajam ke arah Vina, sahabatnya, atau mungkin sekarang sudah menjadi mantan sahabatnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat kebodohan dan kepicikan Vina dengan begitu jelas. Dan yang lebih menyakitkan, ia melihat pantulan dirinya sendiri di mata Vina. Sementara itu, Kirana memanggil manajer restoran. "Pak Andi, bisa tolong simpan bunga ini di ruangan Anda sebentar. Nanti saya bawa pulang." Manajer yang dipanggil Pak Andi itu membungkuk dengan hormat. "Tentu saja Ibu Kirana, apapun untuk Anda. Perintah Ibu adalah hukum bagi kami." Seluruh meja terdiam.
Ibu Kirana, perintah adalah hukum? Riana tidak tahan lagi. Hebat sekali kamu Kirana. Datang ke sini, pamer suami kaya, membiayai orang tuamu. Benar-benar seperti dongeng Cinderella. Serunya dengan nada mengejek. Kirana menatapnya dengan sabar. Riana, tidak ada yang didapat dengan mudah dalam hidup ini. Aku bekerja keras untuk membangun karierku, sama seperti suamiku, dan orang tuaku belum tua. Mereka hidup bahagia karena mereka pantas mendapatkannya. Aku berterima kasih pada mereka karena telah memberiku masa kecil yang penuh cinta, meskipun kami tidak punya apa-apa. Justru karena itulah aku punya motivasi untuk sukses, agar bisa membahagiakan mereka. Ia berhenti sejenak. Aku mencapai semua mimpiku. Dan ya, suamiku selalu mendukungku. Bukankah itu gunanya keluarga, saling mendukung dan percaya? Kepercayaannya padaku yang membuatku bisa sampai di titik ini. Kirana mengangkat gelas sampahnya. Aku berharap kamu dan semua yang ada di sini juga menemukan kebahagiaan. Terima kasih atas undangannya teman-teman. Aku senang bisa bertemu kalian lagi. Aku harus pergi sekarang, lanjut Kirana sambil tersenyum hangat. Tapi silakan lanjutkan pestanya. Semua tagihan malam ini atas nama restoran. Dan sebelum aku pergi, mari kita bersulang. Untuk pertemuan ini, aku sungguh senang melihat sebagian besar dari kalian. Dan untuk beberapa orang lainnya, aku berterima kasih. Karena berkat kalian, malam ini aku bisa pulang dengan hati yang ringan. Ia lalu menambahkan, oh ya, aku sudah minta staf untuk memberikan kartu tamu istimewa untuk kalian masing-masing. Kartu itu memberikan diskon 50% selamanya. Sering-seringlah datang. Kirana berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Manajer restoran dengan sigap membukakan pintu dan memayunginya hingga ke mobil. Kirana masuk ke dalam mobilnya, menghela napas lega dan menelepon suaminya. Sayang, aku segera pulang. Aku cinta kamu. Di meja restoran, Riana duduk mematung menatap kepergian Kirana, sementara Budi dan Randy mengangkat gelas mereka. Untuk Kirana, seru Budi. Untuk bukti bahwa kerja keras dan hati yang baik akan selalu menang. Semua orang bersulang, kecuali Riana yang merasakan kekalahan paling telak dalam hidupnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah Kirana mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Kekuatan sejati datang dari dalam diri. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada Riana setelah malam itu?